Cuman saya mau tanya, apa fungsi Tuhan menciptakan di surga Taman Eden yang bernama Adam dan Hawa memiliki jenis kelamin? Dan apa ya fungsinya, itu yang pertama. Kemudian kenapa setelah diciptakan Adam dan Hawa memiliki jenis kelamin, apakah di surga yang akan datang juga memiliki jenis kelamin? Silakan Pak Lidara yang Pak Mordokai. Wah, yang namanya malaikat sudah jelas tidak ada jenis kelamin. Jelas ya? Oke. Apalagi? Oke. Jadi di saat Henok yang sudah masuk dan tinggal di surga, apakah dia sudah menjadi seperti malaikat, tidak punya jenis kelamin, tidak punya alat kelamin? Nah, kalau itu ditanyakan sangat luar biasa ini. Di Alkitab tidak ada diceritakan, ya saya tidak tahu. Yang saya yakini bahwa di surga dalam kerajaan Allah, ya, bahwa kita ini sebagai malaikat. Kamu sesat, kata Yesus. Di surga tidak akan kawin mengawinkan, itu sudah jelas. Jadi saya tetap berpegang pada ayat ini. Berarti Henok juga demikian. Ya, nggak mungkin firman Tuhan salah, gitu ya. Ya, terima kasih ya kan. Ya. Bagaimana di surga yang akan datang ada yang namanya bumi? Ini saya curiga ini Pak Dani ini gara-gara mungkin sudah berumur jadi pengen kali takut dia mungkin dia kan memastikan surga. Tawa saya dari tadi. Oke lah Pak Dani, bagus juga itu. Pastikan dulu surganya Pak Dani. Jangan saya jawab terus yang lain. Pak Dani jangan bertanya saya terus. Yang lain juga. Ya tergantung Pak Mordokai. Kalau Pak Mordokai melempar kepada yang lain silakan. Saya mau jawab tapi silakan yang lain. Gantian. Marban, jelaskan Marban. Marban. Yang mana itu? Mau saya jelaskan. Udah mana-mana saja, yang mana-mana. Yang pertanyaan yang baru ini, pertanyaan yang baru. Anak kambing saya. Apakah nanti bumi masih ada? Oh. Jadi begini Pak Dani, saya tambahkan juga jawaban Mordeha yang pertama yang kedua. Kenapa dikatakan di dalam surga itu tidak masalah kawin mengawinkan? Karena memang di surga itu tidak ada lagi kelamin. Ya. Karena kelamin itu gunanya untuk menambah jumlah manusia, ya, untuk menambah jumlah manusia. Itu makanya ada kelamin. Ya. Kenapa begitu? Begitu Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan ngomong, penuhilah bumi. Itu kata Tuhan. Jadi kelamin itu untuk alat berhubungan, untuk menambah keturunan. Jadi di sorga bukan untuk menambah keturunan. Jadi dengan demikian, di sorga kekristenan tidak ada lagi hubungan seks. Ya, itu sudah pasti. Pertanyaannya apa lagi? Ya, saya menanggapi seram ya surganya. Kalau sudah tidak ada alat kelamin, seram bagi saya. Mohon maaf ya, bagi saya seram sekali. Iya, Gak mau alat kelamin saya nggak ada. Aduh, kacau ini Pak Bombom. Kacau saya nih Pak Bombom. Kalau saya masuk ke surga di teman-teman di kekristenan, alat kelamin saya jadi hilang. Aduh, kacau. Teman-teman, nanti Pak Bombom yang jelaskan sudah. Pak Dani. Kacau Pak Bombom. Dibiarin aja teman-teman Pak Bombom. Jangan diambil alih dulu Pak Bombom. Saya jawab sedikit Pak Bombom. Oke. Saya tanggapi dulu masalah jenis kelamin ya. Serem gitu ya. Jadi begini Bang Dani.
Manusia selalu berpikir, ya. Manusia ini selalu berpikir tolak ukur manusia, ya, pikiran manusia. Dan manusia itu tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas. Oleh sebab itulah manusia tidak ada kedamaian kalau dia tidak percaya pada firman Tuhan. Artinya apa? Karena dia berpikir rencana Tuhan itu, ya, tidak sesuai dengan kemauan dia. Maunya dia menikmati seks, punya alat kelamin, itu damai sejahtera. Tetapi kenyataannya dalam dunia ini, ya, justru dengan adanya seks yang membuat kacau balau. Tujuan hidup kita ini adalah mencari damai sejahtera. Itulah tujuan utama dan itulah yang dijanjikan Tuhan. Bukan masalah kawin-mengawinkan. Kawin-mengawinkan itu, ya, pola pikir manusia itu untuk kepuasan. Padahal tujuan Tuhan itu bukan begitu. Makanya pada saat Adam dan Hawa, ya, jatuh dalam dosa, baru dia tahu bahwa dia telanjang. Otak sudah mulai jorok. Ya. Sebelumnya otaknya nggak lurus-lurus saja kok. Damai sejahtera kok. Ya. Nah, jadi pola pikir kita ini, kita tidak pernah bersyukur. Ketika kita sudah kuat dalam hal seks lengkap, kita juga masih kekurangan kok. Ada kok orang bunuh diri kok. Artis juga bunuh diri kok. Kenapa? Karena dia tidak dekat sama Tuhan. Damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan itu ditanggapi dengan cara yang berbeda. Menurut pola pikir manusia. Tapi kami sebagai umat Kristen yakin, apa yang dijanjikan Tuhan, itulah terbaik untuk kami. Itu yang terbaik. Ya, mau punya kelamin, mau tidak. Kalau tidak, saya yakin Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kami. Damai sejahtera. Hidup untuk menyembah Tuhan. Bersorak-sorai di surga. Begitu Bang Dani. Ya. Silakan aja. Saya mau nambahkan sedikit Pak Bom, Pak Merdeka ya. Ya, silakan. Silakan. Jadi gini ya, Yesus sudah mendahului, menunjukkan seperti apa. Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Jelas dikatakan Yesus ketika murid-muridnya dengan rumah terkunci tertutup, Yesus masuk menembus tembok dengan tubuh kemuliaan. Nanti juga kita seperti itu dengan tubuh kemuliaan. Bagaimana secara logika kita ada seks seperti itu? Enggak logika lah. Tubuh kita udah tubuh kemuliaan, bukan tubuh jasmani seperti ini, ada darah dan daging tanah ini. Nah, yang kedua, Yesus mengatakan jelas alasannya, biar jangan kita itu pusing-pusing. Andai kata misalnya ada kayak gitu, seorang istri, suaminya meninggal. Ini yang suaminya 1, 2, 3, 4, 5 ini milik siapa ini istrinya? Apakah ini suaminya yang meninggal ini nggak punya istri? Kalau ada kawin mengawin. Jadi nggak logika, karena di surga nggak ada kawin mengawin, nggak ada itu. Istrimu bukan jadi milikmu lagi nantinya. Kalau pada ini misalnya, maafmu, banyaklah kejadian kan. Masih baru nikah, meninggal, istrinya kawin lagi. Nah, itu yang suaminya yang meninggal itu, siapa istrinya nantinya? Bidadari kan banyak. Istrinya yang di dunia dulu. Itu tambahan kan, bidadari itu kan? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi, yang masuk akal. Kalau saya Pak Dani, saya memang tadinya belajar, mau sungguh-sungguh belajar Islami.
Al-Quran itu. Tapi ketika saya baca kisah Yesus, Isa Al-Masih, bahwa Isa Al-Masih anak putra Miriam, kalau di Alkitab Miriam itu saudara dengan Harun, Musa anaknya Amran, kalau di kami Amran ya. Nah itu jelas, itu zaman Musa memang itu satu saudara itu, anaknya Amran. Padahal itu 1500 tahun ketika membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Baru lahir Yesus yang namanya ibunya Maria, yang bapaknya Yusuf. Nah, sejak itu saya nggak masuk akal bagi saya lah ya. Bagi Pak Dhani itu masuk akal, silakan aja lah. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Terus ada kata aku, saya baca itu Al-Quran itu aku, kami, nya, dia. Kami begini kepadanya. Demikianlah Allah yang maha perkasa. Padahal yang berbicara katanya itu Tuhan sendiri pembicaraannya, tapi tidak dengan suara. Bingung saya Pak Dhani. Oke, dari saya segitu. Terima kasih. Pak Bom, Lanjut pertanyaannya. Sedikit saja dari saya Pak. Ini untuk Pak Dhani lah, untuk direnungkan juga ya. Memang ini sebetulnya pertanyaan yang sangat baik juga untuk dijawab sama Pak Dhani. Saya justru berpikir itu pertanyaan yang bagus. Boleh Pak Bom bukakan ke 1 Korintus 15 ayat 40. Iya, jadi ada banyak ayat-ayat yang berbicara mengenai tubuh jasmani, tubuh rohani sama tubuh duniawi ini ya. Nah, jadi memang tadi saya hanya menambahkan apa yang disampaikan yang sebelumnya, bahwa memang ketika kita nanti dibangkitkan kembali dan masuk ke dalam surga itu, kita tidak membawa tubuh duniawi ini gitu ya. Nah, tubuh duniawi ini penuh dengan rupa-rupa hawa nafsu lah gitu ya. Tetapi dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 40 ini katakan ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, bagaimana kita memahami kontrasnya? Itu misalnya ini sebetulnya ada juga di dalam 1 Korintus 15:44 ya. Itu ayat 44-nya. Kalau kita baca selanjutnya itu bukan cuma satu ayat membicarakan hal ini, ada sampai ke bawah ya kan. Itu menjelaskan mengenai perbedaan antara tubuh jasmani, tubuh badannya inilah, tubuh duniawi ini dengan tubuh rohaniah ya. Jadi yang jelas memang kita akan dikasih tubuh rohani. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa melihat bahwa tubuh duniawi yang seperti apa yang tidak boleh masuk di dalam surga ini gitu ya. Nah, ini bisa kita pahami misalnya bisa kita pahami sebentar ya. Mana tadi ya? Sebentar ya. Aduh, kok jadi kemana tadi? Ayat 44 juga jelas banget itu. Iya, tetapi ada ayat sebetulnya tadi yang menjelaskan bahwa itu misalnya termasuk hawa nafsu ya, termasuk hawa nafsu itu tadi kan berbagai macam lah ini kan. Hawa nafsu termasuk misalnya hawa nafsu untuk melakukan hubungan badan itu kan. Nah, dan itu kan karya tubuh duniawi inilah kira-kira gitu. Maka itulah kenapa itu tidak dibawa hal-hal seperti itu. Karena kita akan dikasih tubuh yang baru.
Nah, yang kedua yang perlu juga kita pahami bahwa tadi juga sudah sempat disinggung, memang tujuan kita punya alat kelamin di bumi ini kan untuk bereproduksi gitu loh. Nah, dan Yesus sudah mengatakan tidak ada kawin mengawin di surga, berarti kita tidak bereproduksi dengan cara berhubungan badan seperti yang kita kenal selama ini, ya. Artinya tidak ada kawin mengawin seperti itulah kira-kira gitu ya. Tidak ada lagi untuk kegiatan bereproduksi seperti itu. Jadi memang tujuannya untuk bereproduksi. Ya coba aja kalau kita nggak punya alat kelamin dan tidak punya hasrat sama pasangan, ya mana jadilah, nggak jadi, ya kan, kita saling pandang-pandangan saja kan gitu, selesai. Nah jadi ini untuk Pak Dhani lah, untuk direnungkan bahwa memang kalau Pak Dhani merasa bahwa tubuh Pak Dhani ini nanti yang dibawa ke dalam surga, ya wajar Pak Dhani mengharapkan, oh nanti gimana ini saya punya alat kelamin tapi kok nggak dipakai, gitu kan. Nah, tetapi iya dong, itu yang tadi yang dia bilang kan. Jadi wajar saja ketika dia mengatakan demikian. Tetapi firman Tuhan yang sudah dituliskan sebelumnya mengatakan tidak demikian. Kita tidak membawa tubuh duniawi kita ini, tidak seperti itu. Pak Bombo mungkin ada mau ditambahkan lebih banyak ya, silakan, saya hanya mengingatkan saja. Kasihan nanti ibu kerjanya melahirkan. Pak Dhani. Ya lanjut Pak Bambang, saya monitor. Pak Dhani. Kalau di Pak Dhani punya Al-Quran, manusia Adam diciptakan dari mana? Manusia Adam diciptakan dari tanah. Dari tanah ya. Iya. Kalau Pak Dhani? Saya anak keturunan Adam diciptakan dari air mani. Oh, saya kira tanah sengketa. Nah, itu yang saya bilang. Dari air mani. Berarti dari air mani itu duniawi ke tidak? Duniawi toh? Pak Bambang bertanya, Pak Bambang sendiri yang menjawab. Saya mau jelaskan Pak Dhani buka wawasan. Kita sekarang berpikir, kan Pak Dhani S2, podoai sami mawon, makanya kita berbicara logika di atas, jangan kita bicara di bawah. Pak Dhani kan bilang tadi Adam dan Hawa, kalau Pak Dhani dari air mani, saya ikut Pak Dhani. Air mani itu, hubungan air mani dan air mani karena apa? Nafsu toh? Nafsu, duniawi. Oke? Lanjut. Betul nggak? Iya, Setuju lanjut. dulu baru saya jelaskan. Teman-teman stop Pak Bambang toh. Saya mau ikut Pak Dhani dulu. Setuju dulu baru setuju, baru saya jelaskan. Karena kalau air kami, air mani itu masalah ditimbulkan keluar tuh karena nafsu atau tidak ada pikiran nafsu? kalau Anda bertanya tentang air mani pasti ada nafsu kenikmatan. Setuju, sip. Oke. Ini saya jelaskan ya, 2 ayat saja ya. Ini Pak Dhani ya. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Adam dan Hawa itu dia diciptakan dari tanah. Berarti sifat jasmani, ada nafsunya karena diizinkan beranak cucu. Sesuai dalam kitab Kejadian 2, beranak cuculah. Itu janji Tuhan. Berarti Adam nanti setelah itu dia beranak cucu. Nah, kawin-kawin. Di dunia berarti sudah sifat kawin, sifat jasmani. Ya? Manusia kedua berasal dari sorga. Manusia kedua dari sorga mana? Pak Dhani punya kitab tidak dijelaskan. Kalau kita namanya tubuh kemuliaan, seperti malaikat. Manusia kedua. Tidak ada kawin-mengawinan. Oke. Nih, Pak Dhani.
Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Demikian pula kita akan memakai rupa dari surgawi. Kalau kita masih dalam dunia, kita memakai rupa duniawi. Nanti mati, baru namanya tubuh kemuliaan. Tapi kalau teman-teman di rumah, bertanya sama Pak Bombom, apakah tubuh kemuliaan itu berguna atau orang yang tidak percaya Yesus menggunakan pakaian surgawi? Jelas di Alkitab tidak dijelaskan. Kalau menurut ayat ini, orang yang tidak percaya Yesus tidak memakai tubuh surgawi. Tidak ada dijelaskan. Karena Yesus mati dan bangkit memakai tubuh kemuliaan. Henok dan Elia terangkat ke surga pakai tubuh kemuliaan, karena yang dimaksud tubuh kemuliaan itu adalah tubuh kebenaran. Sesuai dalam Yesaya 57 ayat 1 dan 2. Jadi kalau orang Kristen mati kemana? Menggunakan tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi pikir-pikir kawin, karena tubuh yang duniawi itu sudah jadi kembali jadi tanah. Nanti dibangkitkan itu adalah tubuh kemuliaan. Sesuai dalam 1 Korintus 15 yang tadi Pak Scott sampaikan. Ayat 40 sampai 49. Ayat 50-nya, darah dan daging tidak punya tempat di kerjaan surga, karena sudah kembali jadi tanah. Jadi orang Kristen kalau mati besok memakai tubuh kemuliaan. Tapi tidak dijelaskan di dalam Alkitab bagaimana dengan orang yang di luar Kristen. Saya tidak bisa jawab. Paling saya kasih kembali ke Ayub 11 ayat 7 dan Ulangan 29 ayat 9. Saya nggak mau menambah mengulang. Karena Alkitab bukan ditafsir, tapi dijelaskan dengan ayat per ayat. Pak Dhani udah paham? Sangat paham. Kalau Pak Bombom menjelaskan enak. Terima kasih. Apalagi? Tanya cari paling susah, paling sulit. Ya, yang mudah-mudahan aja malam-malam santai. Ini besok libur sampai subuh kita Pak Bombom. Oh subuh, oh, mantap. Pak Bombom tuh paling semangat kalau ada teman-teman Muslim mau bertanya. Iya kan? Yang di live chat yang mau masuk bertanya silakan ya. Kursi kurang satu orang. Pak Bombom, saya mau balikan pertanyaan yang sama sebetulnya ke Pak Dhani, boleh nggak? Oh silakan, boleh. Silakan. Pak Dhani orangnya fair. Silakan. Pertanyaan yang sama sebetulnya Pak, misalnya ke Pak Dhani yang ada di dalam surah 52 ayat 24 lah misalnya. Boleh nggak dibukakan sama kita Pak Bombom? Surah 52 ayat 24. Oke. Ini saya kasih linknya aja deh biar cepat kan Pak. Oh ya. Karena langsung juga ada tafsirnya kan. Nah ini kan Pak Dhani ada di sini. Ini ada kan Pak Dhani dari Depak kan, yang saya yakin dia tahulah tafsir ini kan. Ini menarik ini. Gitu. Nah silakan nanti Pak Dhani baca Arabnya ya. Saya juga nggak tahu bahasa Arab, tapi kita baca terjemahan aja lah ya. Sampai gugat kemana ya? Kok tidur ya? Tidur mungkin capek, mungkin kerja seminggu ya kan. Enggak, enak aja. Iya. Nungguin. Terus aja penggugat itu tukang gugat jadi. Gimana? Iya. Cara lagi mimpi tuh. Iya. Iya dan ini kan masalah keadaan di surga lah kan kira-kira gitu kan Pak Dhani. Dan dikatakan di situ dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani, dalam kurung melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan gitu. Nah sebetulnya saya langsung saja lah kepada pertanyaan saya ya, supaya kita tidak mutar-mutar kan. Ngapain ada anak muda di situ melayani mereka? Perbudakan masih diteruskan ya di surga. Silakan Pak Dhani. Oke, terima kasih. Inilah yang dikatakan dasar menyatakan bidadara dan bidadari. Bidadara dan bidadari merupakan makhluk
tersendiri yang diciptakan oleh Allah kepada penghuni surga, khusus untuk melayani penghuni surga. Sekali lagi, bidadari dan bidadara adalah pelayan yang dikhususkan, diciptakan oleh Sang Pencipta alam semesta untuk melayani penghuni surga. Bahkan layanannya merupakan layanan luar dalam. Makasih. Oke, Pak Bom, itu terima kasih lah Pak Dania. Itu kalau misalnya diturunkan lagi ya Pak, turunkan ada, kita lihat langsung ke tafsir Kemenak lah. Itu kan, karena yang dibilang Pak Dani kan dibilang bidadara katanya kan, anak-anak muda itu mungkin. Iya. Apakah benar itu bidadara atau tidak? Nah ini kita menghargai tafsir dari Kementerian Agama dulu deh, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dikatakan di situ ya, ini saya bacakan lah ya. Ayat ini menjelaskan bahwa penghuni surga dikelilingi oleh pelayan-pelayanan yang muda belia yang membawa minuman. Oke, jadi ada pelayan-pelayan di sana. Pelayan-pelayan itu selalu siap diperintah. Ini perhatikan di situ ada pelayan dan mereka diperintah. Oke. Terus berikutnya, mereka tampan dan cantik seperti mutiara yang berkilauan indah dan tersimpan dalam tempat yang tersembunyi. Dalam ayat yang sama artinya Allah menjelaskan mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Nah, sebetulnya ini menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Dani, itu dibilang itu bidadara. Saya tidak melihat itu. Kalau misalnya kita baca misalnya tafsir yang lain, mungkin nanti di bawahnya itu kan ada tafsir Al-Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, dan ini saya pikir ini tafsir yang bagus juga yang menjelaskan lebih banyak. Misalnya dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya ya, saya minta izin di share screen Pak. Itu tidak ada itu penjelasan apakah itu bidadara. Itu mau dicari pun sampai ke bawah itu nggak ada Pak Bom. Yang mana lagi? Oke, sebentar boleh saya tanggapi dulu Pak Bom sedikit. Oke, silakan Pak. Maka di situ pelayan yang muda tadi itu kan sudah jelas maknanya bidadari dan bidadara. Karena di dalam Al-Qur'an juga tidak ada istilah bidadara dan bidadari. Di sana tulisannya di dalam surah Ar-Rahman itu wanita muda, dan di sini juga mengatakan pemuda-pemuda yang muda. Makna pemuda itu dan pemudi yang muda itulah diistilahkan menjadi bidadari. Bisa dipahami? Oke, berarti ini saya mau konfirmasi saja ya supaya orang yang mendengarkan juga tidak kebingungan. Jadi yang dimaksud oleh Pak Dani itu, Pak Dani menyebut mereka bidadara, tapi sebetulnya mereka manusia, gitu. Dia tadi sudah saya sampaikan, dia adalah makhluk seperti manusia yang diserasikan oleh Allah, merupakan makhluk tersendiri. Ya, berarti mereka bukan manusia Pak? Dia gimana ya bahasanya lebih tepat? Dia itu sama seperti manusia, tapi dia bukan dari gennya dari Nabi Adam alaihissalam. Spesies lain ya Pak? Alien gitulah kira-kira. Ya, spesies lain. Makanya penjelasan saya, kalau menurut yang teman-teman lihat apa yang ditampilkan oleh Pak Scott, yang ditampilkan dari Kementerian Agama sama tidak dengan apa yang saya katakan. Silakan dicermati. Ya. Terima kasih. Saya pikir itu kita serahkan kepada yang mendengarkan. Kita serahkan kepada yang mendengarkan ya kan, yang mana yang konsisten kan kira-kira gitu. Nah, mohon izin Pak Bom, silakan di share screen lagi ini. Ini saya akan share misalnya tafsir Al-Qurtubi lah, gitu ya. Ini penjelasan mengenai anak-anak yang dikelilingi itu ya. Ini ada, saya tunjukkan dulu ya. Ini nanti diingat di halaman 332. Ini saya tunjukkan dulu judulnya. Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi volume 17. Ya, nanti teman-teman muslim boleh mengecek juga, setiap orang bisa mengecek itu.
331, di halaman 331 ada penjelasan mengenai anak-anak ini kan. Ini anak-anak muda. Ya kan? Saya perbesar. Nah, ini menarik untuk kita lihat karena merujuk kepada apa yang disampaikan Pak Dani, apakah memang mereka itu adalah spesies lain, bukan manusia atau memang benar mereka manusia. Coba kita baca sama-sama ya. Firman Allah SWT, dan berkeliling dari sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, yakni dengan membawa buah-buahan, hadiah, makanan, dan minuman. Dalilnya adalah firman Allah, bla 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 ya. Nah kemudian ada yang mengatakan, mungkin ini ulama mereka lain yang menafsir begitu kan, kita juga nggak tahu. Tapi dibilang di sini ya, Al-Qurtubi menuliskan. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak dari anak-anak mereka yang telah mendahului mereka. Maka ini bisa dipastikan ini manusia toh, ya kan? Yang selanjutnya apa? Allah menyenangkan hati mereka dengan keberadaan mereka. Saya instruksi dikit boleh? Silakan. Ini tulisan yang di bawah ini bukan dari Qurtubi, tetapi adalah pengarang penjelasan dari kitab Qurtubi. Coba Anda lihat. Tolong diluruskan. Iyalah. Itu makanya saya tadi tampilkan judulnya toh, supaya teman-teman muslim juga mengecek, semua orang bisa mengecek, ya kan? Nah, apa yang dituliskan di dalam tafsir ini ya kita baca dong, gitu. Nah, saya lanjut dulu. Ya, kemudian dibilang ada lagi yang mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak orang lain yang Allah jadikan pelayan mereka. Oke ya, sampai sekarang belum ada indikasi apakah ini mereka spesies lain atau juga disebut sebagai bidadara. Oke. Selanjutnya apa? Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak muda yang diciptakan di dalam sorga. Al-Kabir berkata mereka tidak akan tua selama-lamanya, gitu kan? Nah, bla 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 bla. Nah, terus selanjutnya, sementara Allah SWT, ada yang mengatakan mereka adalah anak-anak orang musyrik. Mereka itu adalah pelayan ahli surga. Nah, ini saya kurang tahu apa maksudnya pelayan ahli surga. Karena kalau udah disebutkan pelayan ahli surga ini kan apa ya, kita bisa membaca di dalam tafsir-tafsir lain itu punya konotasi berbeda kan, kira-kira gitu, ahli surga gitu lah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengecek itu maksudnya apa. Itu cerita lain, Dan tidak ada di dalam surga itu keletihan dan tidak pula membutuhkan kepada pelayanan. Akan tetapi Allah SWT hanya ingin memberitahukan bahwa mereka berada di atas puncak kenikmatan. Nah, kenikmatan apa? Apakah mereka menikmati untuk melayani? Saya juga kurang tahu. Ya. Nah, ini setidaknya setidaknya menjelaskan tentang kalimat anak-anak muda itulah di dalam yang tertulis dalam Al-Quran tadi itu. Jadi di dalam ini kasihlah penjelasan kira-kira gitu. Sampai di sini, dan saya juga mengecek tafsir-tafsir yang lain termasuk Ibnu Katsir, Jalalain, Qurtubi, siapa lagi ya, tafsir-tafsir yang terkenal, ulama-ulama terkenal. Tidak ada indikasi bahwa mereka itu spesies lain, tidak ada juga indikasi yang mengatakan bahwa mereka itu bidadara. Justru itu adalah manusia, hanya mereka masih muda. Pertanyaannya, kalau terus-terusan mereka diperintah untuk melayani orang-orang mukmin, mungkin orang-orang lelaki dewasa di surga, terus-terus melayani mereka. Pertanyaannya, perbudakan masih diteruskan di surga? Silakan Pak Dani. Oke, terima kasih. Yang namanya pelayan, sekali lagi ya, yang namanya pelayan itu tetap mematuhi kepada siapa yang dilayaninya. Itu yang pertama. Dia pasti mematuhi siapa yang dilayaninya. Dan dia, saya katakan, kalau Anda mengatakan pemuda dan pemudi itu apakah makhluk yang seperti manusia yang ada di surga, saya katakan iya. Apabila ada para ulama ataupun para penulis, para cendekiawan yang berupaya untuk menafsirkan berdasarkan hasil pemikirannya, maka kami sebagai umat Islam itu tidak mempersoalkan apapun penjelasannya.
itu merupakan hasil pemikirannya pribadi. Hasil pemikiran ataupun penafsiran itu ibaratkan sinonimnya sama dengan teori. Teori itu bisa berubah, sifatnya dinamis, tidak statis. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kami umat Islam akan mengambil kesimpulan berdasarkan ijma ulama. Terima kasih. Saya tidak mau lagi merespon lah. Saya pikir itu inti yang mau saya sampaikan, bahwa memang kita dengan sangat jelas tadi tafsir-tafsir itu menunjukkan bahwa di surganya Pak Dhani ini kan ada kegiatan orang-orang muda itu yang bahkan mereka disebut sebagai ahli surga. Kemudian ada juga mereka juga siap diperintah, mereka melayani anak-anak itu loh, anak-anak gitu. Ya silakan saja Pak Dhani, ya itu kan surganya Pak Dhani, ya silakan, nggak masalah. Biar nanti yang jangan gimana? dipotong. Di situ kan dikatakan anak-anak muda, bukan anak-anak. Nanti di-framing oleh teman-teman yang lain. Kalau Anda hanya memotong anak-anak saja, tidak ada mudanya, nanti terkesan bisa dikonotasikan kepada anak-anak di bawah umur. Tetapi kalau sudah berbicara dengan anak-anak muda kan itu berbeda. Makasih. Sebentar ya Pak Dhani. Itu tadi kan itu memang disebutkan pelayan-pelayan yang muda belia, ya kan? Nah, terus itu dikatakan juga, itu di dalam tafsir Kemenak itu juga dituliskan pelayan-pelayan yang muda belia. Nah, apakah muda belia ini di bawah umur saya nggak tahu. Ya, berapa sih umurnya juga saya nggak tahu. Tetapi memang disebutkan anak-anak ini juga dibilang mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Itu tulisannya gitu loh. Nah, jadi apakah anak-anak muda ini umurnya di bawah 10 tahun, di bawah 15 tahun, di bawah 20 tahun, di bawah 70 tahun? Nggak tahu juga saya, nggak tahu. Tapi memang tulisannya ditulis anak-anak muda yang tetap muda. Gitu aja Pak Dhani. Ya mantap. Kalau Anda tadi mengatakan anak-anak muda, betul. Tapi kalau Anda mengatakan anak-anak tanpa ada muda, nah itu yang saya instruksi tadi. Makasih. Oke lah Pak Dhani, suka-suka Pak Dhani lah. Silakan Pak Bom. Ya. Oke, selamat malam. Pak Dhani mau bertanya sama siapa? Silakan. Oke. Saya mau ada Ibu Sofi itu, ada Palidara. Tidur. Saya enak yang bicara dengan Pak Scott yang kira-kira apa namanya, yang elegan. Atau menggugat, mau tanya Pak Dhani, mau digugat. Silakan. Ini Pak Scott ini, saya kan jarang ini berbicara dengan jarang Pak Scott. Oh iya. Silakanlah. Oke, Pak Scott. Saya tadi sempat jangan bilang Pak Scott. Pak Scott. Ya, Pak Dhani. Pokoknya Pak Scott, saya kan nggak ngerti bahasa Inggris. Pak Dhani udah nanya surga ini, nggak apa-apa Pak Dhani, silakan Pak. Kan Pak Scott kan tertarik juga dengan surga. Jadi tadi sempat saya nyeleneh ya, bahasa saya itu. Nyeleneh ya. Saya seram, saya bilang kan, kalau saya berada di surganya teman-teman Pak Scott. Karena apa? Otomatis alat kelamin saya tidak ada, kan begitu, itu nyelenehnya saya ya. Karena hilang alat kelamin saya. Jadi kalau yang dikatakan tubuh kemuliaan tadi, bentuk tubuh kemuliaan tadi yang disampaikan, ya gimana? Gini Pak Dhani, nanti Pak Dhani tanya Pak Scott, saya kasih gambaran saja. Seharusnya Pak Dhani tadi sudah memahami, seharusnya pertanyaan lain. Gini, nanti Pak Dhani belum paham ya. Kalau kita hidup dalam duniawi, memakai tubuh duniawi. Kenapa kita katakan ada di situ firman Tuhan tubuh surgawi? Karena di surga itu tempat kudus.
Allah orang Israel itu, kami punya Tuhan itu kudus. Jadi suci, tidak ada kawin mengawini. Karena itulah tubuh Kristus, tubuh suci. Jadi di atas itu hidup seperti malaikat. Karena Tuhan bilang kamu sesat. Di surga itu tidak ada kawin mengawini. Karena Tuhan kita tidak kawin-kawin di atas. Yang pertanyaan itu justru yang saya mau tanya, yang pada ini punya kepercayaan, malaikat di atas kawin-kawin, terus Tuhan juga baku-baku naik, kawin-kawin. Nah, itu dia saya bertanya. Cuma tadi saya bilang, biar aja Pak Scott yang bertanya. Karena Tuhannya orang Kristen itu tidak ada kawin-kawin lagi di atas. Tadi saya lupa ya, kasih satu ayat ya. Nih, karena Tuhan Yesus katakan, bentar ya. Bentar. Bentar. Ini padanya ya. Itu maksudnya. Padahal tanya sama Pak Scott lagi, berarti pada dia belum jelas. Nah ini. Nah ini kata Yesus ini loh. Karena Yesus itu adalah Tuhan, makanya Yesus sampaikan di atas itu tidak ada kawin. Jadi kalau pada waktu kita sudah mati, tidak ada lagi pikiran nafsu. Pikiran itu sudah tidak ada lagi. Itu dihilangkan. Karena nanti kita manusia itu mati, pikiran duniawi itu sudah nggak ada. Karena memori kita itu sudah dicabut. Ayatnya di mana? Pengkhotbah 9 ayat 5, Ayub 7 ayat 8 dan 9. Jadi yang pikiran nafsu-nafsu, kalau pada ini sekarang memang masih pikir kalau orang Kristen tidak ada pikiran dalam dunia, kita semua tidak perlu menyangkal pikiran begitu. Tapi di surga itu, menurut firman Tuhan yang kami baca, firman isi hati Tuhan, Tuhan kita di atas itu kudus. Nggak ada Tuhan nanti, besok kita di atas ada main tek-tek, main cubit-cubit, Tuhan lewat itip-itip lewat jemaatnya pesta seks. Nggak ada. Karena Tuhan itu tempat kudus. Nggak ada kawin-kawin. Nah, ini ayatnya. Jawab Yesus, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itu padanya. Ya, jadi orang Kristen punya ajaran bahwa Tuhan itu kudus. Di surga itu tempat kudus. Jadi kita punya sifat-sifat duniawi itu semua akan dihilangkan. Nah, mungkin kalau orang yang pikiran nafsu di atas, karena mungkin dia hidup di tanah nafsu kah, mungkin tanah yang ada lumpur-lumpur hitam kah, jadi lumpur yang bapecek tuh, kalau bapecek kan jadi potak bapecek, jadi begitu. Oke, lanjut, silakan. Oke, saya bertanya kepada Pak Bom Bom, karena Pak Bom Bom yang menjelaskan. Ya. Tadi Pak Bom Bom mengatakan bicara masalah kudus di surga. Apakah kawin mengawin ini di mata Tuhannya Pak Bom Bom itu bukan sesuatu yang kudus? Silakan dijawab. Bagaimana? Apakah di dunia ini kawin mengawin seseorang manusia yang disahkan atau diizinkan atau mendapat restu dari agama masing-masing, apakah itu juga tidak kudus? Mohon penjelasan. Oke, nih, balik ke sini lagi.
Nah, jadi begini Pak Dhani, ya. Jadi di ayat ini bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Perhatikan, penuhilah bumi dan ditaklukkanlah itu supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut. Tuhan itu merestui, ini masalah cerita tentang di dunia. Di dunia. Nanti kalau kejadian 2 itu, Tuhan mengambil manusia bawa ke tempat Eden. Ayat yang ke-25. Ayat yang satu ini, ayat yang ayat 2 ini ya, kejadian 1 ini. Ya. Kejadian 1 ini ayat 28, Tuhan menciptakan manusia, dijanjikan untuk beranak cucu. Kalau di kejadian 2, ayat 18, Tuhan menciptakan Hawa sepadan dengan dia. Nih, ada nih. Yang dikatakan sepadan itu adalah bukan kawin anak kecil. Sepadan itu seimbang. Jadi Tuhan tidak orang Kristen, Tuhan tidak mengajarkan Adam kawin dengan anak kecil, Hawa dengan anak kecil. Contoh. Ya, jadi sepadan itu maksudnya seumur, setara, besar, dewasa sama-sama. Jadi bukan begini dengan begini, begini dengan begini. Ini beda. Dia minimal begini nih. Ini cowoknya, ini perempuannya. Kata sepadan pada. Diperintah sama Tuhan. Jadi apa yang dipersatukan, ya, karena Adam itu kan, Hawa itu kan diambil dari tulang rusuk. Nah, itu dia. Ya. Jadi Hawa itu diambil dari tulang rusuk di kejadian 2 ya. Bentar ya. Ayat 15 ya. 15. Ini masukkan teman Eden. Ya. Itu ini. Nah, ini nih. Ini hati Tuhan ini mengambil dari teman Eden ini ya. Untuk memelihara ini. Nanti ini Adam diambil ini. Penciptaan kejadian 1. Area pada ini ya. Santai aja pada ini. Saya lihat dulu. Oh, kejadian 2. Kejadian 2 tadi, Bang. Nah, ini. Ya. Nah, ini Adam ini. Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Nah, ini. Jadi kejadian 2 ini menjelaskan tentang penciptaan di kejadian 1. Jadi seorang perempuan yang dibawanya kepada manusia itu. Ya. Jadi lalu manusia itu, berkatalah manusia, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Hawa itu perempuan. Sahabat laki-laki. Nah ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Justru Pak Dhani harus bertanya. Pak Dhani, di Al-Quran itu ada Adam, Hawa, cara penciptaan Hawa dari Adam ada nggak? Saya mau tanya itu dulu. Saya penasaran nih. Baru kita lanjut, Pak Dhani. Oke, terima kasih Pak Rum. Ada nggak? Di dalam Al-Quran, Allah hanya menjelaskan tentang penciptaan Adam beserta pasangannya. Diambil dari apa? Tidak tahu. Ya, kalau Hawa tidak ada.
Kecuali di hadis ada. Wah, sudah. Itu saja. Berarti menurut saya, minta maaf ya Pak Dhani, saya cuma bercanda tidak. Ini kita diskusi profesional ya. Berarti apa yang disempurnakan oleh Al-Quran? Ini menurut saya ya, saya punya pakai otak nalar. Di Alkitab itu saya baca lengkap. Ini di luar iman saya ya. Kita pakai logika. Di atas tingkat S1 ya, berpikir secara ini. Alkitab menjelaskan bahwa Adam itu bukan nama. Adam itu manusia, artinya manusia, human. Bukan human error, kayak Anu. Jadi gini, di Alkitab itu menjelaskan Adam, dia tidur, Tuhan ambil rusuknya. Nah, logika kalau di surga, masa rusuk baku kawin dengan tubuh saya? Paham gak itu maksudnya? Jadi karena di dunia itu, makanya Tuhan katakan di Kejadian 2 tadi, untuk itu laki-laki dan perempuan itu bersatu. Karena Hawa ini diciptakan bukan dari tanah, bukan. Dia diciptakan dari tulang rusuk, Hawa ini, Adam ini. Diambil, makanya Tuhan katakan bersatu, beranak cuculah. Nah itu padahal. Jadi makanya di dunia, di surga itu gak ada kawin-mengawinan. Karena Tuhan, yang dimaksud Tuhan menciptakan manusia di dalam dunia, serupa dan segambar itu bukan Tuhan badannya kayak kita, tangannya ada, jarinya ada. Tidak. Tuhan menciptakan manusia serupa dan gambar adalah dia punya sifat, hak ciptanya, terus kekekalan, karena Tuhan itu kekal. Makanya manusia itu tidak seperti binatang. Binatang kalau mati, habis-habis. Binatang contoh, anjing saya kan punya anjing piaraan sama kucing. Kucing saya ada, anjing saya ada. Itu anjing saya anjing lokal, tapi cantik. Bukan anjing luar. Nah, itu anjing saya kalau dia mati, ya udah dia habis binasa, nggak ada lagi di atas, nggak ada. Kucing pun begitu. Nah kalau manusia ini kan diciptakan namanya anthropomorphis. Anthropos itu manusia, morfis itu gambaran. Jadi gambaran manusia. Jadi dalam bahasa Alkitab itu Tuhan menciptakan manusia itu segambar, serupa, maksudnya sifatnya. Sifat daya berpikir ya, Pak Dhani ya. Nah, terus daya cipta. Makanya tuh, manusia itu bisa menciptakan kayak ini diciptakan, handphone diciptakan. Nah saya curiga orang yang tidak bisa menciptakan apa-apa, yang selalu mengaku-mengaku, nah kayaknya atau mungkin diciptakan dari tanah sengketa kah, tanah lumpur kah. Itu maksudnya ini bicara di luar aja ya, di luar bukan di luar ini ya, logika ini. Nah makanya itu di dunia itu tidak ada, di surga itu tidak kawin-kawin. Kalau di dunia ya karena Tuhan perintahkan, beranak cuculah di dunia. Nah itu Pak. Jadi karena manusia ini satu tubuh. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, makanya bersatu. Nanti kalau dua-dua ini mati kan otomatis ini kembali jadi tanah. Dia satu aja. Bagaimana dia mau kawin di atas? Gak bisa. Makanya nanti kalau orang Kristen mati, yang perempuannya kayak malaikat, laki-lakinya kayak malaikat. So, tidak ada kelamin lagi. Di atas itu hidupnya ya tidak seperti kita sekarang, manusia kita berpikir. Contoh seperti Yunus. Biar aja udah, saya bikin bongkar aja. Yunus. Apakah, saya tanya Pak Dhani, menurut pemikiran Pak Dhani waktu Yunus dalam perut ikan, menurut pemikiran manusia, seperti sekarang kita bicara surga ini. Kita kan berinsting kan, kalau di surga nanti hidup bagaimana? Apakah teman-teman dari Muslim bisa berpunya spekulasi bahwa Yunus di dalam perut ikan itu dia mati atau hidup? Secara pikiran manusia. Kalau ikan makan orang dalam perut ikan. Pak Dhani tolong jawab. Secara pemikiran manusia, maka Yunus itu mati. Betul Pak Dhani. Makanya kita jangan berpikir bahwa
pikiran kami sama setinggi seperti Tuhan. Ada namanya suprarasional. Berpikir secara di atas. Akal secara tidak akal. Di atas. Ada kan namanya supra. Dia lebih. Ya kan? Rasional secara akal. Istilah kontra rasional, tidak masuk akal. Tapi suprarasional itu kita manusia nggak bisa gapai. Sesuai dalam Ayub 11 ayat 7. Pada hakikatnya Allah kita nggak bisa berpikir ke situ. Makanya kita berpikir, oh Yunus mati. Ya, di dalam perut ikan. Tapi Tuhan kan yang tahu. Kita nggak mungkin berpikir seperti Tuhan. Kita nggak tahu apa-apa. Kita cuma percaya mati. Nah sekarang Benar yang terjadi, sekali. yang terjadi ini, kita hanya berpikir bahwa apa yang ada di dalam dunia, kita berpikir bahwa kita dalam dunia ini hanya kawin, makan, cari uang, cari jabatan, cari kehebatan. Itu. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di atas. Tapi kalau secara Alkitabiah, orang Kristen, kita hidup seperti Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Karena Tuhan kita itu kudus. Di malaikat itu kudus, kudus, kudus lah. Jadi kita orang Kristen hanya bisa berpikir bahwa memang Tuhan itu kudus. Jadi kita hidup layak di hadapan Tuhan, maka itu kita menjadi orang yang kudus. Kalau kita berpikir yang tidak kudus padanya, berarti kita hidup seperti setan. Karena setan itu pingin yang nikmat-nikmat, yang enak-enak. Karena dia tahu, contoh, saya orang terkaya. Contoh ya, saya bawa orang. Nah, kenapa? Saya udah tidak punya pekerjaan. Anak mau punya rumah mewah? Mau. Nih, saya kasih kamu uang 1 miliar. Contoh. Tapi dia tidak tahu uang 1 miliar ini. Ini uang ada masalah. Uang berurusan dengan kepolisian. Pas waktu dia terima, saya masuk sel, orang itu masuk sel. Karena dia terima uang masalah. Karena saya juga berbuat dosa. Saya mau orang ini juga, dia masuk sama-sama dan saya kembali di penjara. Begitu padanya. Jadi, tubuh yang dikadakan dalam dunia. Karena kalau kita berpikir secara kekristenan, Tuhan kita itu kudus. Gak mungkin ada pikiran yang jorok-jorok. Karena hanya manusia yang punya pemikiran bisa jatuh dalam dosa. Sedangkan Tuhan tidak punya berpikir bahwa karena Tuhan tidak bisa melakukan dosa, tidak bisa mati, dan Tuhan mau dipuji. Itulah maunya Tuhan. Tuhan tidak berdosa, Tuhan tidak bisa mati, dan Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Itulah Tuhan orang Kristen. 3 ini ya. Tuhan tidak berbuat dosa. Tuhan kekal, dan Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Untuk itu Tuhan menciptakan manusia untuk bisa menyembahnya, memujinya. Karena dia adalah Tuhan yang kudus, kudus, kudus. Di dalam Alkitab demikian. Kekal. Untuk itu kita manusia mati, ada urusan lagi kedua. Penghakiman. Tidak mati seperti binasa. Yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu untuk dihakimi. Kalau jatuh dalam dosa, tidak ditebus, silakan Pak Dhani, renungkan. Saya hanya berbicara logika di tingkat atas. Masalah Yunus tadi. Yang di rumah, silakan cerna berpikir pakai logika yang bisa. Gitu Pak Dhani. Boleh saya tanggapi Pak Bambam? Boleh, santai. Iya. Kita berbicara sedikit menyangkut masalah logika. Saya mau bertanya kepada Pak Bambam.
Yang pertama, karena Pak Nggak Bobo ada pertanyaan sama tiga yang lain sudah tidur itu. biar dia tidur nggak apa-apa, kita berdua aja, nanti dia mendengar. Saya Nanti absen dulu. Absen setelah dulu. bangun tidur, Udah bukan apa? santai, saya absen dulu. Absen dulu. Iya, setelah bangun tidur nanti kan dia mendengar ulang nih Pak Bom. Nah, absen dulu. Selamat Jadi, malam, selamat pagi Mordekai. Sabar dulu. Tenang aja, santai aja. Pak Mordekai, tidur, tidur. Paskot, tidur. tidur. Pak Asam Manis. Enggak, ini saya masih dengarkan Pak Dani juga. Oke. Nah, siapkan pertanyaan ya. Oke. Wah. Marban tidur kah? Ngorok turun aja. Marban tidur ya? Turun dah ya. Tidur ya. Ya. Hang ngorok dia. Marban mau tidur aja udah. Ya, nanti bangun lagi. Ya. Oke. Oke, saya kasih turun ya. Oke, yang lain mau ganti jadi. Oke, selamat malam, Barabas. Wah, tidur. Saya kasih turun ya. Buset. Tidurnya kayak begitu. Hancur. Buset. Hancur ini. Lagi mimpi Pak Dani. Oh, mimpi bidadari. Aduh. Pak Omar, selamat malam. Pagi. Pagi, Pak. Oke. Sang penggugat masih aktif. Ada yang perlu ditanyakan, gugat? Pak, kalau masih ada yang naik Pak Bom, saya turun Pak Bom. Belum ada yang masuk. Tunggu dulu. Subset dulu. Oke, silakan Pak Dani lanjutkan. Oke, tadi kita menyinggung sedikit masalah logika. Memang ada sesuatu yang tidak mampu kita logikakan terhadap kekuasaan Sang Pencipta alam semesta. Pertanyaan saya kepada Pak Bom karena ada 3. Ya. Pertama, masalah nafsu. Waduh, nafsu. Apakah yang kita rasakan nikmat itu berdasarkan, sekali lagi ya, berdasarkan dengan adanya nafsu, atau kita bisa merasakan kenikmatan itu di saat kita tidak memiliki nafsu? Silakan dijawab satu-satu dulu Pak Bambang. Makasih. Masalah mana nih? Duniawi atau Pak Dani? Iya sama. Saya kan duniawi. secara universal nih Pak Bom. Nikmat ataupun enak, misalnya makan enak itu karena ada nafsu, ya kan sering kita sampaikan. Pak Dani tidak ya kan? ya. Semuanya itu merasakan nikmat itu tetap berkaitan dengan nafsu. Dan apakah kaitannya dengan logika di saat kita berada di surga, nafsu kita telah dicabut, apakah kita bisa merasakan nikmat? Itu korelasinya. Ini Pak Dani yang saya bilang. Tadi saya jelaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 47 dan 49. Kalau kita hidup di dalam dunia karena diciptakan dari tanah, ya, makanya Tuhan saya kasih tunjukkan di Kejadian 2, beranak cuculah. Kalau sudah perintah dari Tuhan berarti beranak cucu. Di situ kita harus mengikuti, dan itu suatu firman, beranak cuculah. Nah, jadi kita situ beranak cucu, ya jelas kalau tanya-tanya nafsu, di Alkitab tidak ada nafsu-nafsu. Cuma dibilang beranak cucu lah, kawin, mengawinin dalam dunia. Nggak ada bilang, justru dilarang di Alkitab itu berzina, kawin 2, 3, 4.
Orang Kristen awas ya. Yang sudah kawin kiri kanan minta bertobat cepat. Orang Kristen. Kalau tidak mau tegur ya sudah kawin saja selesai. Kalau yang sudah terlanjur kawin bertobatan. Kalau mau tanya silakan tanya di WA. Jadi Pak Dhani begitu Pak Dhani. Saya nggak bisa jawab kalau Pak Dhani bilang apakah ini nafsu atau tidak. Ya orang kawin harus ada nafsu lah di dunia. Bagaimana? Pak Dhani tidak konek kan tadi saya punya bahasa. Iya, saya paham. Makanya saya bertanya kepada Pak Bom Bom. Pertanyaan saya tadi, apakah dengan tidak adanya nafsu, manusia bisa merasakan nikmat, nyaman makan, nyaman tidur, ya kan, nyaman berhubungan suami istri? Itu kalau menurut saya kan itu kan membutuhkan nafsu. Kenapa? Maka dikatakan oleh, ya ini oke, tidak usah saya kaitkan dengan Al-Quran, hanya bertanya aja saya. Apakah nafsu tidak ada, bisa manusia merasakan nikmat? Itu aja sebenarnya. Silakan dijawab. Bob, saya yang jawab ya. Ya silakan. Ini bicara di dunia apa dia? Dunia dan Cuma, akhirat Pak Bom Bom. Dunia dan surga. Dunia dan surga Pak Bom Bom. Iya dijelaskan satu dunia dulu baru surga. Kan tadi saya bilang. Berarti Pak Dhani nggak konek-konek. Silakan, siapa mau jelaskan? Pak Lidara ya? Ya. Kalau di dunia manusia punya nafsu, bahkan nafsunya besar sekali. Karena sudah diperintahkan. Karena memang masih ada di dalam sifat kedagingan. Ya, masih dalam sifat manusianya. Pasti punya nafsu. Tapi kalau sudah di surga, sudah hidup seperti malaikat, tidak ada lagi nafsu, tidak lagi ada keinginan-keinginan, apalagi keinginan-keinginan nafsu setan, terutama nafsu yang saya bilang sih nafsu selangkangan atau nafsu birahi. Jadi nggak ada karena malaikat sudah tidak ada lagi kelaminnya. Jadi nggak akan ada laki-laki atau perempuan. Sudah kembali lagi seperti ketika manusia diciptakan dan sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu aja Pak Dhani. Kalau masih ada nafsu di dalam surga, itu bukan surga. Itu pasti tempat prostitusi. Dan itu pasti pasar. Kalau masih ada nafsu. Apalagi masih ada hubungan laki-laki dan perempuan. Itu bukan surga pasti. Silakan. Oke, saya tanyakan kembali. Apakah di cara nikmat di surga tanpa nafsu, bagaimana cara menikmati sesuatu yang ada kekurangan dalam diri manusia? Apabila komponen manusia sudah hilang, ya komponen masuk nafsu Pak tadi. Saya jawab sebentar ya, Pak. Bagaimana kita merasakan nikmatnya? Silakan. Tapi coba sedikit sebentar saya untuk sedikit. Di sini nafsu bukan cuma bicara seksual. Tolong jangan fokus kepada seksual, tetapi yang lainnya juga. Karena nafsu itu Iya Pak. Oke ngerti Pak. Kalau menurut standarnya Pak Dhani, ke surganya Pak Dhani harus bawa PLN. PLN mesti dibawa, di sono bendungan mesti dibawa karena di surga Pak Dhani nggak ada terang.
gitu. Dan mobil Pak Dhani mesti dibawa ke sono juga, motor mesti dibawa ke sono, mekanik Jepang mesti dibawa ke sono, stiker mesti dibawa ke sono. Itu standar Pak Dhani untuk kenikmatan. Karena kenapa? Dari satu kota ke kota lain di sorga itu butuh kendaraan, Pak. Gitu. Kalau mau pakai standar dunia untuk kemanusiaan ya, tadi Bapak Pak Dhani bilang kemanusiaan. Nah, Bapak mesti bawa itu baju, sejadah. Nah, itu si Mekah juga Ka'bah mesti dibawa ke sana juga. Gitu. Jadi gitu standarnya. Pak Dhani, kalau menurut Pak Dhani kenikmatan, karena Pak Dhani bilang tadi daging. Udah itu aja saya nambahin. Oke, karena jadi tadi menyinggung bentar, saya Pak jelaskan. Dhani saya tambahkan dulu, Pak. Surganya saya sebagai umat Islam, satu, apa yang kita inginkan itu ada, nggak perlu kita bawa, Pak. Jadi kita cukup bicara, ngomong saja kepada bidadari ataupun bidadara ataupun pelayan kita yang tadi dibahas. Maka niscaya kita menginginkan pesawat yang selama ini barangkali ada yang tidak pernah naik pesawat. Maka Allah ciptakan pesawat dan kita bisa mengendarainya. Barangkali kita tidak pernah menjadi pilot. Maka di surga kita bebas menjadi pilot. Disitulah fungsinya pelayan yang dikatakan bidadari dan bidadara tadi. Nah, maka kesenangan-kesenangan di dunia tidak perlu membawa. Itu surga di dalam Islam. Jadi apa yang kita inginkan di surga itu, yang ada di muka bumi ini, kita tinggal menyebut saja. Tidak perlu membawanya. Terima kasih. Oke, jadi kalau surganya Pak Dhani masih ada keinginan daging. Mau jadi pilot, ada pesawat naik. Jadi kalau kita bayangkan dunianya surganya Pak Dhani ini nanti akan kacau balau seperti dunia fantasi. Ada yang mau naik kapal, ada yang mau naik motor, itu seliweran nanti. Naik pesawat, naik kapal laut kayak ini, waduh kacau bener itu. Ya surga. Nah jadi masih ada keinginan daging. Ya masih ada keinginan daging itu masih berarti manusia. Yang jadi pemikiran saya berarti di situ ada nafsu yang pasti urusan selangkangan. Karena nanti yang pasti dituju sebenarnya bukan mau naik pesawat. Yang mau dituju bukan nanti mau makan-makan, bukan. Yang dituju di surganya Pak Dhani itu pasti cuma urusan selangkangan. Pasti di surga. Tadi mohon maaf Pak Pembom, tadi sudah saya katakan jangan boleh bicara saya hanya pada selangkangan. Ya, sebentar, Pak. Kan saya mau Banyak menanggapi, hal lain. Pak Dhani. Kalau namanya sudah nafsu, pasti urusannya nafsu selangkangan doang. Karena sama kan punya dengan kelamin, Pak. Iya, karena punya kelamin dan masih seperti di dunia. Lah di dunia saja manusia hidupnya cuma hanya selangkangan yang dituju. Ya, memang. Ya, jadi terbuka yang aja, pasti iya terbuka. Kalau saya sih yang logis saja. Pasti selangkangan, nggak akan ngurusin lagi mau ke ini. Karena apa? Ketika di dunia ini ya yang sudah dikekang, yang sudah dilarang-larang, katanya sudah dilarang-larang. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah Tuhannya Pak Dhani nggak malu nontonin orang sedang beranu-anuan dengan 72 orang bidadari dan bidadara yang nanti kemudian pecahin perawan, habis dipecahin perawan lagi. Habis itu pecahin perawan lagi, 72 orang loh, satu orang. Berapa miliar itu ada di situ nontonin. Kalau di surganya Kristen tidak
akan ada seperti itu karena kita masing-masing semua sudah tidak punya urusan dan tidak punya pemikiran apalagi sampai urusan selangkangan. Jadi di situ kita seperti malaikat. Kita tidak punya lagi rasa kenikmatan karena nikmat itu sudah tidak ada. Yang ada adalah rasa sewaktu kita diciptakan seperti Adam. Nah, ketika kita diciptakan seperti Adam, seperti anak bayi yang masih murni dan suci. Apakah Pak Dhani ketika masih bayi punya rasa dan punya keinginan? Silakan Pak Dhani. Saya nambahin dikit Iya. ya, Pak Lidara ya. Pak Dhani, sebentar saya nambahin dikit. Sekalian tadi jawab ya. Kalau menurut Pak Dhani, tadi yang komennya mengenai pesawat, mobil, segala macam, harusnya orang kafir ada di surga. Karena semua produk dari kafir. Salah satunya itu, Pak. Soalnya yang Bapak bilang Allah yang Maha Kuasa, orang Islam gak ciptain apa-apa. Gitu, Pak. Jadi orang kafir pasti masuk surga. Dengan pernyataan Bapak. Gitu, karena hasil dari orang kafir semua tercipta, bukan dari orang Islam. Teori Big Bang, orang Islam yang ngeklaim, orang Islam nggak bisa buktiin apa-apa. Teori apa lagi? Science, orang kafir yang menemukan semua, dari Albert Einstein segala macam. Islam nggak bisa apa-apa lagi. Coba Islam yang ngeklaim semua ilmu sains medis modern dari Quran, tapi orang Quran gak bisa apa-apa, gitu Pak, sesuai pernyataan Bapak ya. Ya, terima kasih. Saya tidak tidak membantah ataupun membenarkan ucapan Anda, itu haknya masing-masing. Yang namanya Sang Pencipta, jangankan mobil, lebih daripada mobil pun Allah bisa ciptakan. Bahkan nyamuk sekalipun Allah bisa ciptakan. Tapi di muka bumi ini tidak ada manusia yang bisa menciptakan nyamuk. Ya kan? Apalagi mobil sangat mudah bagi Allah. Itu bukan hal yang repot. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Penjelasan dari Pak Lidara tentang di surga sudah tidak ada lagi kenikmatan, itu haknya Pak Lidara. Mohon kalau mau dikoreksi silakan Pak Lidara. Tadi Pak Lidara mengatakan di surganya Pak Lidara sudah tidak ada kenikmatan. Itu bahasa yang saya catat dari ucapan bibirnya Memang Pak sudah Lidara. tidak ada. Sudah tidak Iya. ada. Kan saya sudah jelaskan Oke. sudah tidak ada. Karena Ya, kita saya kembali sebagai malaikat. Dan Ya, kalau saya malaikat hanya karena belum saya merasakan, hanya membutuhkan Kan saya ketegasan Pak kan saya Lidara, jawab, bukan membutuhkan tegas. penjelasan. Tegas, Ya. tidak ada tegas. Oke, Ini semua dengar. siap, Dunia dengar. mantap, begitu saja. Iya, tegas. Kalau saya nggak belecat lintut. Aduh, kok Tadi panjang saya lebar mau ini. mengejar Pak Dhani nih sebentar nih. Tadi saya dengar Pak Dhani bilang tidak ada manusia yang bisa nyiptain nyawa. Kata Al-Quran sih nggak bisa Pak nyiptain burung Pak. Oke, tadi Pak Simba mengatakan bicara mobil. Sementara yang menciptakan mobil di muka bumi ini adalah orang-orang kafir katanya. Oh, tidak. Mobil itu makhluk, Pak. Loh, kok Anda ini pernyataan dari teman Anda, bukan saya. Iya. Tadi kan Pak Dhani bilang apa diciptain orang-orang kafir. Bukan Itu saya yang diciptakan kan- mengatakan, bukan saya, Iya. Pak
Sang penggugat itu dari Pak Simba. Ya terus? Oke. Nah, Anda langsung nyelocok, nggak memahami. Aduh. Oke, sekarang begini Pak Dani. Oh, kenapa sih? Santai aja Pak Dani, malam minggu nih, santai. Pak Dani. Malam Sabtu. Jadi kalau nanti saya membayangkan. Udah lewat juga. Saya membayangkan, jadi kalau nanti menciptakan, Pak Dani mau kapal, Tuhannya Pak Dani ciptain kapal untuk Pak Dani, jreng. Terus si Anu maunya mobil, ciptakan mobil. Itu betapa sibuknya Tuhannya Pak Dani menciptakan segala macam, karena pasti manusia itu macam-macam mintanya. Iya. Jadi Alanya jadi babunya doang. Itulah fungsinya bidadari dan bidadara. Makasih. Jadi bidadara yang menciptakan. Bidadari dan bidadara yang menciptakan. Dia yang melayani keinginan kita. Yang menciptakan siapa? Di situ tidak dijelaskan. Karena di surga itu sifatnya hanya memenuhi keinginan manusia sebagai penghuni surga karena telah berhasil mendapatkan reward. Reward. Lulus. Reward. Ya, reward dari hasil uji kompetensi, hasil pengujian, hasil tes dari Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Oke. Saya mau tanya Pak Dani, kalau bidadara itu jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan? Pertanyaan selalu berulang-ulang. Sekali lagi tolong jangan bertanya ulang-ulang. Bidadara. Saya sudah pastikan bidadara itu jenis kelaminnya laki-laki dan bidadari jenis kelaminnya perempuan. Sudah berulang kali. Iya, terima kasih Pak Dani. Berarti kalau yang nanti masuk di surga perempuan disikat bidadara. Bidadaranya perjaka lagi atau perempuannya yang perawan lagi. Kedua, bidadari perempuan jadi perawan lagi. Jadi saling sikat menyikat. Istrinya Pak Dani disikat bidadara, Pak Dani nyikat bidadari. Begitu Pak Dani. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Baik. Jadi baik bidadari ataupun bidadara, yang menentukan keinginannya itu adalah sang penghuni surga yang bernama manusia. Paham? Ya. Yang menentukan keinginan itu adalah manusia yang menjadi penghuni surga. Bukan bidadari dan ataupun bidadara. Dia adalah pelayan dan ayatnya tadi telah disampaikan oleh teman Anda. Terima kasih. Terima kasih. Berarti bidadara dan bidadari itu punya perasaan dan punya nafsu atau tidak Pak Dani? Silakan. Masalah dia punya nafsu atau tidak kami tidak diberitahukan. Kalau begitu, kalau tidak punya nafsu, berarti bidadara dan bidadari jadi kedebong pisang. Karena dia tidak punya nafsu. Jadi impoten. Saya tidak ada mengatakan dia tidak punya nafsu ataupun punya nafsu. Kenapa Anda langsung menjustis? Tadi saya tanya, Pak Dani bilang tidak dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan berarti tidak punya nafsu. Itu kesimpulan Anda. Saya Kenapa tidak Anda yang mengambil kesimpulan? Emang saya Anda Tuhan? tidak berkesimpulan. Karena kacau ini orang. Kalau yang namanya orangnya namanya tidak menyimpulkan tapi menjustis dia tidak punya nafsu.
Pak Dani, Gimana ini? Ah, Pak Dani, kalau namanya sudah berhubungan kelamin, urusan selangkangan, pasti punya nafsu. Benar atau tidak? sekali lagi, kan sudah saya katakan, bidadari dan bidadara itu bukan terbuat dari manusia, bukan dari gennya Nabi Adam alaihissalam. Paham? Terbuat dari apa, Pak Dani? Nah, itu kan tidak dijelaskan oleh Allah. Dia hanya makhluk yang diciptakan untuk pelayan-pelayan penghuni surga. Itu aja. Jadi kalau Pak Dani yang tidak dijelaskan dan Pak Dani tidak tahu sama sekali dan Pak Dani sama sekali tidak mengerti, bagaimana Pak Dani bisa mengatakan bidadara dan bidadari itu jadi perawan dan perjaka lagi? Itu ada penjelasan di dalam hadis, kan ada. Oke. Penulis hadisnya udah pernah ke surga Kami nggak, Pak? begini Pak ya, Dani. umat Islam Penulisnya hanya udah pernah ke surga nggak? menjelaskan sesuai yang ada di Quran dan di hadis. Apabila tidak ada di Quran dan di hadis, kami tidak punya kapasitas untuk menambah-nambah ataupun yang mengada-ada. Itu nggak boleh. Baik Pak Dani. Bidadara adakah tertulis di Al-Quran dan hadis? Tadi kan sudah disebutkan pemuda. Kan ada ayatnya tadi. Anda Itu tidak pelayan, baca. Pak. Bukan bidadara, pelayan. Pahami, Iya, Pak. pelayan pemuda. Bukan bidadari, Pelayan bukan pemuda bidadara. itulah di dalam bahasa Indonesia dikategorikan sebagai bidadari ataupun bidadara. Di Kalau mana? laki-laki namanya bidadara, sebutannya orang Indonesia. Di Orang mana? Arab tidak mengenal bidadari. Di Orang Arab mana? tidak mengenal bidadara. Di mana ada kamusnya bidadara adalah pria bidadara? Tolong tunjukkan kamusnya di Indonesia ini, Pak Dani. Aduh, gue lari kemana-mana. Udah capek dah. Aduh. Di mana Tidur orang pemuda? jalan-jalan Sajalah lagi kau dengan beri kebodohan. malas. Pak Dani, bentar Pak Lidara. Pak Dani, berarti Ya. di surga itu tidak ada pesta seks, tidak ada. Tidak ada. Gimana? Di surga tidak ada pesta seks. Berarti pelayan-pelayan itu cuma memberikan pelayan makan, minum, melayani, tidur, gitu aja. Nggak ada pesta seks. Baik. Enggak, Pak Bom. Saya kan udah dari awal saya katakan. Coba Pak Bom mendengarkan, simpan apa Enggak, yang maksudnya saya iya udah. Kalau nggak ada bilang aja. Tidak ada, bukan seks. Ya? ada. Dia saya katakan dia pelayan luar dalam. Kan sering saya sampaikan. Oh, Selama luar kita dalam. menginginkan, Pak Bombon contohnya plus begini. plus pelayan Gitu. plus plus Pelayan pada plus, bilang aja pada nggak Pak Bombon apa-apa. Iya, ini pelayan terlalu plus lah. naif. Oh, Pak Bombon iya lah. terlalu naif. Lah, aja pada nih. Iya. Kalau begitu Saya Pak kan Bombon juga mengatakan mau. pelayan Kalau luar begitu Pak Bombon dalam. juga mau ah. Begitu Pak Bombon mau juga. Iya, saya katakan itu Enggak. pelayan luar dalam. Kalau Dani bahasanya ngomong dari Pak begini Bumbu lucu ada loh, Pak. pelayan plus, ya silakan. Apaan Itulah sih kita Pak maknanya. Dani. jujur. Enggak, Jadi Pak begini, Dani. Ya, jadi, bentar. Jadi Pak Dani begitu ya. Pelayan menunjukkan minum. Halo. Bidadari. Pak Bobo mau minum. Sikat. Kasih minum. Habis minum sikat, cepret. Ya. Pak Bob, pelayan, Pak Bob minum vitamin dong. Obat apa? Obat kuat, buat sebentar malam. Iya. Vitaminnya berapa? Nih, 2 trip. 20. Iya 20. Dia 20. 20 itu kan. Iya. 20. Ya kan? Nah, Iya. itu aja. Nah, Enggak. Kemudian Kalau menurut Pak Dani mau istirahat apa mau lanjut Pak Dani? lanjut aja ini besok orang libur. tadi Pak Dan. Yang penting Oh, besok libur. Gini. Pak Dan itu mau Ya. kita diskusi yang penting yang logis lah, jangan sampai Enggak, ini logis, Pak. Nah, Ini logis, Pak. santai ya, nggak boleh. Ya ini kan logis. Kita diskusi dari untuk tadi. nanti netizen yang nilai, bukan kita. Dari Ya. dari tadi Siap, kan siap, bicara siap, logis. Ini logis nih, Makanya, Pak Dani. Sebentar. Jangan saya mau nanya. mempertahankan argumen, jangan memaksakan. Nanti netizen Iya. Enggak, silakan. jadi kalau menurut Bapak bidadara sama bidadara itu adalah pelayan. Jadi wanita muslim kesian ya. Kudus-kudus di bumi cuma kelasnya dapat pelayan. Gitu, muslimah. Gitu levelnya, Pak. Kesiannya di sana, Pak. Menurut Maksudnya gimana pelayan. kesian? Iya kan, wanita bumi, wanita muslimah di bumi, kata Pak Badani bilang katanya pemuda itu kan bidadara. Iya. Pelayan plus. Iya. Jadi muslimah cuma dapat kelas pelayan di situ ya, di surga ya.
Iya, termasuk laki-laki kan juga dapat pelayan bidadari. Bidadari beda sama pelayan, Pak. Bidadari sama pelayan beda, Pak. Pelayan, Bapak punya pembantu namanya pelayan, Pak. Iya. Tuh. Nah, gitu, Pak. Kalau Ini, bidadari, Pak Simba, sebentar saya potong Pak Simba. Pak Simba ini tidak kopi dari tadi. Aduh. Iya, nak ngopi. Pak Simba Dia tidak kopi. Aduh, jangan diulang-ulang. Nak ngopi dia. Pelayan Kacau. yang dimaksudnya di atas itu pelayan yang muda-mudi itu semua adalah dia melayani baik secara jasmani, rohani, bisa klik semua. Ada pada Nah, gitu Pak Bombom. Pak Simba itu makanya yang saya bilang. Kelasnya Ngopi pelayan, deh Pak Pak. Bombom. Ngopi dulu. Pak Simba ngopi dulu. Aduh, Pak Simba ngopi dulu, ngopi. Ngopi dulu. Iya, itu yang saya bilang, itu kelasnya pelayan. Cewek dapatnya cuma kelas pelayan, gitu. Kalau cowok enggak. Bidadari. Ya bidadari apa bedanya? Dani, saya mewakili Pak Simba bertanya. Contoh nih, saya masuk surga, saya dilayani sama bidadari. Iya. Terus kalau istri saya masuk ke atas jadi apa? Dia dilayani oleh bidadara. Jadi istrinya sama bidadara. Jadi Iya, bidadara yang melayani. Kan tadi sudah dijelasin Pak Bombom. Jadi kita nonton Diam dulu. Aha. Iya. Terus berarti istri saya melayani berapa bidadara? 72. Bukan istri kita yang melayani, istri kita dilayani oleh bidadara. Iya, Mas. Pak Bombom itu termasuk week-weeknya enggak? Termasuk nya enggak? Iya, sama. Lucu ya. Ini baru mantap pada hari. Iya, kita bicara apa adanya. Ini baru mantap. Semakin subuh semakin hot. Pak Bombom, Berarti Yuni bagi nanti balasan perawan bagi terus. penghuni surga. Berarti Yuni itu nanti perawan terus kan? Yuni jadi perawan. Iya. Ya kan? Jadi Pak Bombom, Ini kan tolong Pak Bombom, misalnya Mbak Yuni ya kan, Mbak Yuni masuk surga mudah-mudahan ya. Maka dia akan mendapatkan pelayan bidadara. Iya. Ya kan? Ya. Jadi yang melayani Mbak Yuni di dalam surga itu adalah bidadara laki-laki yang pemuda yang dikatakan di dalam Al-Quran tadi. Yang kuat, Ya kan? jentong. Pemuda yang ganteng-ganteng itu yang melayani. Ganteng-ganteng, mancung-mancung. Pak Bombom. Mulus, ya kan? Pak Bombom. Sebentar dulu. Yang mulus-mulus, yang nggak perlu pakai bela begini kan? Kacau gitu. Ini channel apa? Ngopi Pak, diem dulu Pak. Lagi Pak, lagi. Tahu nggak yang ini ya, yang semakin diperjelas oleh Pak Dani ini sepertinya menarik ya, karena di dunia ini kan cuma laki-laki yang diizinkan poligami gitu loh. Tapi rupanya di surga perempuan bisa poligini gitu. Poliandri Pak. Jadi gini. Tunggu. Jangan ucapan saya. Selama istrinya ataupun Mbak Yuni menginginkan bidadara tersebut, boleh. Kalau dia tidak menginginkan, tidak ada paksaan. Berapa Pak? 72 juga Pak? 72 juga? Tidak disebutkan. Dikasih Pak. sama nanti Bu Yuni 72. Berarti boleh satu, boleh dua, boleh tiga Pak. gitu, nggak disebutkan gitu Pak ya? Bu Yuni babak Penggugat. Bu Yuni babak Bukan, belur. saya mau nanya, diem dulu, diem dulu. Saya kan mikir, itu kan perempuan kan satu, cowoknya 72. Siapa Lubangnya bilang? ada berapa? Yang bilang 72 siapa ini ngadang? Bukan, kalau dia 72 Pak. Kalau itu lubangnya ada berapa? Loh, kan yang menginginkan itu kan perempuan, bukan dia, bukan bidadara yang menginginkan yang perempuan, tetapi perempuan yang menginginkan bidadara. Oh, jadi perempuannya milih gitu ya, yang mana Iya, gitu, yang mana gitu. manusia. Oh, Bidadara dan bidadari itu
bukan Gua dari dulu. gennya Nabi Adam. Oh, Dia adalah pelayan jadi. khusus. Pak Dani, Pak Bobom cuma lupa tanya satu. Kan Pak Dani nanti dapat bidadari. Ya. Bidadarinya bunting nggak? Bunting lagi nggak? Ya, Enggak. beranak terus. Kan Di kayak di sana, dunia. di sana kita yang namanya berhubungan kenikmatan itu Tidak ada bunting. tidak ada. Oh ya yaudah. Jadi Nggak ada wanita bunting, wanita tua, wanita jelek itu nggak ada. Kira-kira kalau Pak Dani dengan Ibu Yuni baku dapat lagi begitu, kira bagaimana? Halo Bu Apa, Yuni, gimana? kau dapat saya dapat bidadari. Nanti Bu Yuni kan, paling Bu Yuni bilang, Pak Dani jelek, saya dapat bidadari ganti-ganti. Iya toh? Benar. Benar itu Pak Bombom. Saya bicara apa adanya di dalam perspektif Islam. Makanya orang Islam ya, bagi orang Islam. Ngopi dulu, ngopi. Islam itu contohnya begini ya, dalam Islam kita melihat cewek yang tercantik di muka bumi ini, sering saya ilustrasikan. Kita iri kan, pengen, tetapi kita karena wajah kita jelek atau kita sudah tua kan tidak bisa lagi menikmati wajah yang cantik yang ada di muka bumi ini. Maka balasannya itu ada di surga. Masa kita menginginkan wanita cantik, tahu-tahu istri kita di rumah, istilah bahasa kami itu ya semrawut, nah kan nggak karuan. Sementara kita lihat di televisi, di YouTube ceweknya cantik-cantik. Ya. Jadi gimana itu adilnya? Aduh. Oke. Tapi saya mau ngomong itu benar Pak Dani. Saya dulu ya. Maaf teman-teman. Kalau saya misalnya ya, kalau istri dapat bidadari, saya gorok lehernya. Cemburu Pak ya. Gorok. Nah, itu kan sudah saya sampaikan. Allah telah mencabut. Kan sering saya sampaikan, tanya Pak Bombom itu. Saya katakan sifat jahat kita, sifat manusia yang jahat itu telah dicabut oleh Allah. Sifat ya, ingat. Sifat jahat manusia itu yang dicabut oleh Allah di dalam surga. Masa saya suaminya dihina saya gorok itu. Gini Pak, Bapak nggak paham ya Pak Barabas nih, suka tell me. Itu tadi Pak Dani sudah dikatakan dicabut sifat ininya dicabut. Jadi yang ditinggalin cuma nafsu Pak. Yang lain dicabut. Jadi udah nggak ada marah. Anda jangan berlebih-lebihan, saya bilang Pak Lidara Anda suka lebay. Apa? Saya katakan hanya sifat jahat dan dendam. Oh, sifat jahat dan dendam. Itu ada dasarnya. Hadisnya yang menyatakan demikian, bukan saya. Kayak gini, sebentar. Berarti masuknya ke zaman jahiliyah ini bisa, kalau dulu kan bisa ngumpul sana sini gitu. Bebas aja. Dulu kan zaman jahiliyah kayak gitu, bisa suaminya kawin sana sini, istrinya kawin laki-laki sana, laki-laki sini. Jadi anaknya nggak tahu anak siapa itu, tinggal milih itu siapa jadi bapaknya gitu kan. Iya. Itu zaman jahiliyah itu. Iya, di surga. Surga itu semua wanita-wanita itu cantik, laki-laki juga ganteng-ganteng. Sementara orang-orang zaman jahiliyah ataupun zaman primitif, zaman dahulu jelek-jelek. Itu wanita jelek-jelek. Laki-laki yang kamu menghina dong Dani. Itu Aisyah cantik loh. Merah-merah muka wajah kulitnya katanya. Kamu itu menghina, kamu jelek-jelek lagi kau bilang. Zaman primitif. Kamu jangan gitulah. Ini suka apa namanya nyeleneh sih boleh. Oke. Kalau nyeleneh itu jangan menyangkut masalah Nabi. Kita nyeleneh itu biasa-biasa aja. Boleh nyeleneh, tapi jangan ada tendensius mengarahkan sesuatu yang Zainab, istri Jaid itu cakep montok, makanya Nabi kesengseng. Aduh, ini udah dibilangin kok nggak paham-paham ini orang.
Kacau. Ini Pak Bom coba ditatar dulu nih Pak Bom orang ini. Tatar. Jadi Sentul begini, Pak Dani, sentul Pak Dani. Ini, tadi kan saya udah bilang, bertanya boleh santai. Nanti netizen yang menilai, jangan memaksa. Tadi Jangan kan kita enak, maksa. Pak Dani jujur. Kejujuran Pak Dani itu orangnya jujur. Dia Iya, seperti Bu betul. Yuni. Kita ikuti Ini Pak, saja. si Dani Pak bukan jujur lagi, udah double. Nah iyalah. Yang penting Anda jangan aturan main di sini tidak boleh memaksakan orang punya keimanan. Kita mengikuti aja. Jadi di sini nanti netizen mau menilai mereka mau ikut ke surganya Dani atau surganya kita. Itu aja. Ya toh Pak Dani? Betul. Setuju, hidup Dani. Mantap Pak Mantap. Bom. Hidup nggak usah Dani. memaksakan. Hidup Dani. Saya dukung Udah ada Dani. yang ke surga belum Pak Dani? Nih, pendukung Dani banyak nih, nih. Dukung Pak Dani. Nah, Dukung. Saya juga dukung Dani. Saya dukung Ayo, Pak yang Dani. live chat. Yang dukung Dani ketik 1. Yang dukung Pak Dani Saya dukung ketik Dani 1. jadi nabi Ayo. kedua. Yang mau ikut Pak Dani ke surganya Pak Dani ketik 1. Ayo. Ketik 2 dong, ketik 2 biar beda. Satu aja satu. Oke, kalau yang mau ikut Pak Dani ke surganya ketik 2. Aku dukung Dani, tapi aku nggak mau ke surganya Dani. Biar aja dia sesak sendiri situ. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan lo Daninya kok hilang, tenggelam ke surga. Apa udah Dia kalau berangkat udah dengar, ke surga? kalau Enggak, dengar udah suara berangkat saya ke surga. itu. Udah berangkat duluan, takut Pak. dia. Udah berangkat duluan ke surga dia. Berangkat Ya udah. duluan. Selamat Pak Dani, selamat menikmati bidadari di surga Pak Dani. Jadi gini kawan-kawan, dari aku dengar bualan si Dani ini memang benarlah apa yang tertulis di Filipi 3 ayat 19 itu. Ya, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Itulah yang dia bawa ke surganya. Enggak, kalau saya begini Pak, yang tadi saya jelaskan di dalam Yesaya. Jadi mereka hanya hidup dalam mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi yang kosong. Ya karena para nabi palsu itu hidup dari mimpi-mimpi. Ya, siapa yang tanya? Jadi, tuh? ya gitu. Jadi Pak Omar, mereka itu akan masuk ke dalam mimpi-mimpi mereka. Jadi kalau saya nilai sih, ya pagi-pagi ini, ya kita nangkap inilah wayang orang.
شد